Anda kembali bersama kami di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara petani cabai di Probolinggo tewas di sawah dengan luka bacok. Bahkan saat ditemukan 11 celurit masih menempel di tubuh korban. Warga Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo digegerkan dengan penemuan mayat lelaki tergeletak di tengah sawah. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari keterangan sejumlah saksi, korban diketahui bernama Abdul Halim, petani cabai 67 tahun warga desa setempat. Korban ditemukan tewas dengan tubuh luka bacok. Bahkan senjata tajam diduga milik pelaku masih menempel di kaki korban. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berpamitan kepada istrinya hendak membuka irigasi untuk mengairi sawah. Namun sampai Sabtu siang, korban tak kunjung datang. Keluarga mencari hingga tersiar kabar adanya penemuan mayat di tengah sawah. Iya mas, di sana. Mas, itu ada luka di mana aja? Ada luka di betis, di kepala, sama di leher. Oh, itu mas? Iya. Kira-kira dia apa mas? Sebetulnya itu pembunuhan mas. Pembunuhan. Korban pembunuhan ya mas ya? Iya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, Keraksaan, guna diotopsi. Polisi enggan memberi keterangan karena masih dalam penyelidikan. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, seorang mahasiswi di Jember tewas saat mengikuti diklat pecinta alam di kawasan hutan Pegunungan Argopuro. Guna keperluan autopsi memastikan penyebab kematian, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Subandi. Tim Basarnas Jember Sabtu siang mengevakuasi Nadifa Damayanti, mahasiswi Universitas Jember yang kondisinya kritis saat mengikuti diklat pecinta alam di kawasan hutan Pegunungan Argopuro, Kecamatan Arjasa. Namun upaya pertolongan tersebut gagal menyelamatkan nyawa mahasiswi Fakultas Teknik asal Balikpapan itu. Nadifa mengembuskan nafas terakhir beberapa saat sebelum tiba di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Beratnya medan serta lokasi diklat yang jauh dari perkampungan membuat proses evakuasi berjalan lambat. Dari tim Aju kesulitan lebih pada lokasi diklat korban itu sedikit jauh dari pemukiman dan butuh ditempuh dengan jalan kaki dan motor karena korban sudah posisi kritis, hanya bisa dipanggul tanpa bisa memakai kendaraan bermotor. Baru dari titik terakhir mobil bisa sampai diangkut memakai kendaraan 4x4 dan diestafetkan ke ambulan. Korban bersama 12 mahasiswa lainnya mengikuti diklat yang dimulai hari Kamis. Namun diduga karena kelelahan kondisinya terus menurun dan kritis sejak Jumat sore kemarin. Dan pada waktu itu sudah hubungan dengan Basarnas dan kirim koordinat dan mau dievakuasi itu pada waktu itu, tetapi karena membaik informasi korban tidak mau dan ingin melanjutkan kegiatan. Terus sekira pukul jam 3.00 tadi pagi itu kondisi korban itu drop, dan pada waktu dievakuasi itu menurut keterangan saksi korban itu masih dalam keadaan masih hidup, tetapi begitu nyampe di Rumah Sakit Dr. Subandi itu korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Guna memastikan penyebab kematiannya, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Subandi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Maijen Sungkono, Surabaya. Percikan api dari dalam kap mesin dengan cepat berkobar dan menghanguskan seluruh bodi mobil. Minibus berpenumpang 2 orang ini terbakar di tengah Jalan Raya Maijen Sungkono, Surabaya pada Sabtu malam. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bodi mobil. 1 unit mobil damkar Pemkot Surabaya dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Sebelumnya dari dalam kap mesin tiba-tiba keluar percikan api disertai asap tebal
pengemudi langsung menghentikan laju mobilnya dan bersama satu penumpang keluar menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik mesin mobil. Telah terjadi kebakaran sebuah mobil Innova di depan Darmopang. Dan juga saya menghubungi BMK dan ketika bersama anggota mendatangi TKP. Karena mengganggu arus jalan, saya bersama anggota melakukan pengaturan. Dan tidak lama datanglah BMK melakukan pemadaman api. Dan juga api padam yang disebabkan oleh arus pendek listrik dari mobil tersebut. Demikian dari kami dan semakan arus lalu lintas berjalan lancar karena diatur oleh anggota Satlantas dari Polsek Sawah. Demikian dari kami. Kemudinya gimana, Dok? Kemudian 2 orang laki dan perempuan, alhamdulillah semua selamat. 15 menit berjibaku, petugas pemadam berhasil menjinakkan api. Kebakaran mobil sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya tersendat. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Dendam karena istrinya pernah diselingkuhi, seorang pria di Jember nekat menyiram wajah tetangganya dengan air keras. Akibatnya korban menderita gangguan penglihatan di matanya dan masih mendapat perawatan medis. Unit Reskrim Polsek Panti Minggu pagi memburu pelaku SR hingga ke area kebun jagung di Desa Kemiri, Jember. Namun setelah hampir 1 jam mencari, polisi gagal menemukan pelaku yang kabur. Sebelumnya SR yang mengendarai motor menyiram wajah korban dengan air keras. Saat itu korban melintas dari arah berlawanan dengan pelaku. Keduanya bahkan sempat terlibat duel di pinggir jalan hingga akhirnya pelaku kabur mengendarai motor. Kasus ini berlatar belakang dendam lama karena pelaku cemburu terhadap korban yang 2 tahun lalu pernah berselingkuh dengan istrinya. Motif pelaku melakukan perbuatan tersebut karena memang ada dendam lama antara pelaku inisial S ini yang tidak lain tetangganya korban, permasalahan selingkuh. Akibat penyiraman air keras, korban mengalami gangguan penglihatan di mata kanan dan masih mendapat perawatan medis. Kini polisi masih memburu pelaku. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, Presiden Joko Widodo mengapresiasi permainan Timnas U17 setelah menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1. Jokowi juga memuji pembukaan Piala Dunia U17 digelar secara spektakuler di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Usai laga perdana Timnas U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi permainan Garuda Muda menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1. Presiden Jokowi berharap pada pertandingan kedua Indonesia bisa meraih nilai penuh agar rasa melaju ke babak selanjutnya di Piala Dunia U17 tetap terjaga. Ya senang karena 1-1 pertama berarti kita dapat 1 poin meskipun mati-matian jaga agar gak pukul lagi pertama. Yang kedua memang rankingnya ini beda. Ekuador itu ranking 38 dan kita 145. Jadi mohon diampun dilihat jadi kami tadi mati-matian sangat bagus. Untuk tampilan yang pertama saya kira tadi memang saya lihat pertama agak nervous, sangat nervous. Tapi setelah itu baik banget. Optimisme ke depan, Pak? Optimisme ke depan? Ya nanti dengan Panama lah mudah-mudahan dapat 3 poin. Ya. Presiden Jokowi juga memuji acara opening seremoni yang digelar sebelum pertandingan Indonesia melawan Ekuador. Dari Surabaya, Ari Perwanto melaporkan. Saudara, penjualan aksesoris Piala Dunia U17 oleh penjual dadakan di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya laris diburu pembeli. Aksesoris paling banyak peminat yakni kaos Timnas Indonesia U17.
Penjual aksesoris Piala Dunia U17 dadakan di sekitar Stadion Bung Tomo, Surabaya laris manis di serbu pembeli. Bahkan para pedagang datang jauh hari dari luar kota untuk mencari rezeki sekaligus memeriahkan gelaran Piala Dunia U17 di Surabaya. Satu memang kita untuk memeriahkan ya, karena kalau ada event nggak ada oleh-oleh atau cenderamata itu kayaknya kurang afdol. Dari Bogor Pak, dari Bogor sengaja jauh-jauh untuk mencari istilahnya pundi-pundi rupiah di sini. Ya semoga dagangannya juga cepat habis, laris manis. Terus satu lagi untuk timnas Indonesia semoga masuk final Piala Dunia ini. Kaos dijual mulai dari Rp90.000 sampai Rp150.000. Sementara gantungan kunci dijual Rp10.000 sampai dengan Rp25.000. Aksesoris yang paling banyak diminati pembeli yakni kaos timnas Indonesia U17. Haryanto, salah satu pembeli, mengatakan ia sengaja datang ke Stadion GBT selain untuk mendukung Garuda Muda juga untuk belanja souvenir Piala Dunia U17. Terus ini tadi ke sini belanja aksesoris apa aja, Pak? Kandungan kunci, terus player, ya, sama kaos. Ya. Pemirsa, pegelaran Piala Dunia U17 menyedot perhatian publik. Tak terkecuali selain masyarakat para pecinta bola, juga para pedagang aksesoris yang berada di belakang saya ini. Bahkan mereka tak hanya datang dari Surabaya, namun juga dari luar kota Surabaya seperti Bogor dan Bandung. Mereka sengaja berdagang aksesoris seperti kaos maupun cenderamata untuk memeriahkan pegelaran Piala Dunia U17 di kota Surabaya. Dari Surabaya, Sri Ramadi Putra dan Hidayat Adi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.